Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Telkom masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Telkom Indonesia bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sembayang. Mas Edwin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bersama kami, Mas Edwin. Ini kalau kita bicara soal Telkom di tengah pandemi gini, ini salah satu sektor yang dimasuki Telkom ini adalah sektor yang boleh saya sebut ini termasuk yang blessing in disguise, gitu nggak kira-kira sebetulnya, Mas Edwin? Iya, jadi sebetulnya Telkom sudah mengantisipasi menuju masuk ke ke bisnis digital, ya, lalu juga memperkuat mereka punya service untuk jasa-jasa terkait misalnya internet segala macam, karena memang semenjak pendapatan dari voice dan text menurun, mereka mencari alternatif lain. Nah, ini blessing in disguise benar-benar karena memang ditambah lagi dengan pandemi seperti ini, jadi mempercepat sebetulnya orang itu bermigrasi menuju penggunaan telekomunikasi yang luar biasa, Mas. Oke, ini kalau kita bicara soal kinerja keuangannya selama 2020, bagaimana sebetulnya, Mas Edwin? Kalau kita lihat sebetulnya dari sisi pendapatan memang agak naiknya tipis sekali, Mas, ya, hanya kurang lebih sekitar 0,7%, ya kan. Tetapi kalau kita turunkan menuju bottom line ke EBITDA, lalu juga net profit itu naiknya lumayan, Mas, karena EBITDA naik sekitar 11,2% dan masuk ke net profit sekitar 11,5%, Mas, kenaikan. Jadi cukup bagus sebetulnya kalau kita lihat bottom line-nya. Oke, di kuartal 1 tahun ini? Perkiraan kita akan jauh lebih bagus, Mas, ya. Jadi perkiraan kita tahun ini Telkom sendiri dia punya pendapatan akan meningkat kurang lebih hampir sekitar 5 triliunan atau kurang lebih sekitar sekitar 30%-an, Mas, untuk tahun ini. Jadi perkiraan kita mungkin di kuartal pertama sekitar hampir kurang lebih 35 triliun. Oke, Mas Edwin, ini informasi yang kita dapat, Telkom itu juga akan memperkuat bisnis untuk startup-nya. Nah, ini kan kalau startup itu pertama ini butuh modal yang tidak sedikit sebetulnya. Nah, dan persaingannya juga sebetulnya sangat luar biasa sekarang ini. Nah, Anda melihatnya bagaimana, Mas Edwin? Ya, jadi sebetulnya Telkom ini bagus mereka masuk ke startup, ya. Karena begini, mereka itu sebetulnya ingin merubah. Tadinya hanya sebagai penyedia data, jadi mereka ingin mengutilize mereka punya nasabah atau punya bank data tersebut untuk ditulis mereka meningkatkan kinerja mereka, ya. Dan juga memang ke depannya kita harus mulai merubah mindset dari yang bisnis konvensional, yang konservatif masuk ke bisnis-bisnis terkait dengan startup, ya, lalu juga terkait dengan penyedia data internet dan segala macam, karena memang akan ke sana. Jadi tepat sekali, ya, dan itu merupakan kelanjutan dari lini bisnis mereka, di mana mereka juga kan sudah masuk ke Gojek, itu hampir sekitar 500 juta dolar, ya kan. Jadi itu kelanjutan ke sana, Mas, sebetulnya. Jadi mereka coba untuk merintis startup sendiri dan menggunakan bank data dia sendiri, Mas. Oke, ini artinya boleh kalau saya sebut momentumnya pas sekali sebetulnya bagi PT Telkom Indonesia untuk masuk, ya? Ya, benar. Oke, nah ini juga kita tahu sekarang kan sudah eranya 5G nih di kita nih. Ini juga sebetulnya kalau dari sisi kesiapan bagaimana, Mas Edwin? Ya, jadi berita bagusnya kan kita dengar Telkomsel mereka memenangkan pita spektrum 2300 MHz kan. Jadi siapa yang banyak investasi di broadband, di kabel optik segala macam, siapa lebih cepat masuk ke 5G, ya kan. Nah, itu mereka nanti akan memenang, ya. Dan kita tahu memang dibutuhkan dana besar kalau mau atau capex besar untuk masuk ke 5G tersebut, ya. Dengan punya keuntungan seperti itu, makanya saya rasa sih Telkom akan menjadi leader di 5G nanti, Mas. Oke, Mas, ini kalau saya lihat itu anak usaha Telkom Indonesia itu kan sebetulnya banyak sekali. Di antara mereka juga banyak yang kita kenal, ya, dan kinerjanya juga baik. Tapi sebetulnya secara keseluruhan, apakah anak-anak usaha Telkom Indonesia ini sebetulnya bekerja sangat optimum gitu dan memberikan kontribusi positif terhadap induk atau bagaimana?
Kalau kita lihat ya paling sekarang banyak mengkontribusi dari pendapatan Telkom adalah Telkomsel sebetulnya kan. Lalu juga Telkomsel sendiri mereka punya divisi untuk Telkom Internasional ya, di mana kita lihat di tahun lalu juga meningkat signifikan. Ya, lalu mereka juga punya terkait dengan broadband atau mungkin terkait dengan kabel optik, mereka punya IndiHome juga, di mana tahun lalu mereka juga akan menambah 1 juta pelanggan, dan tahun ini mungkin akan lebih lagi. Nah, jadi memang anak-anak usaha itu yang sekarang cukup menonjol sebetulnya memberikan kontribusi kepada pendapatan Telkom, jadi dari Telkomsel, lalu Telkom Internasional, ya, lalu juga dari IndiHome tadi, Mas. Oke, ini boleh kalau saya bilang sebetulnya bisnis di mana PT Telkom Indonesia ini berada, ini adalah bisnis yang potensinya masih sangat besar, bahkan mungkin besar sekali mungkin sampai beberapa waktu ke depan juga masih sangat baik ya. Ya, mereka kalau kita dari bisnis sekarang ya, mereka masih underutilized sebetulnya memanfaatkan bank data mereka. Jadi sekarang mereka tuh ingin memanfaatkan bank data mereka dengan menyambungkannya ke mereka punya anak usaha tadi, Mas, gitu. Okay. Jadi plus lagi dengan investasi yang memang sudah jadi di unicorn dekakorn yang tadi disebutkan tadi, dan mereka coba untuk merintis. Nah, jadi memang nantinya sumber pendapatan dari Telkom itu akan mengarah ke sana, Mas. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan sebetulnya, Mas Edwin? Kita melihat misalkan potensi bisnisnya masih sangat besar, bahwa bisnis di mana Telkom berada itu ini menjadi salah satu bisnis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebetulnya kan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh PT Telkom Indonesia supaya semua sumber daya yang dimiliki itu menjadi sangat optimum gitu dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal sebetulnya terhadap kinerja keuangan Telkom? Jadi kalau kita lihat sebetulnya masih banyak yang bisa dilakukan oleh Telkom, misalnya sebagai contoh, ya kan. Pertama adalah tadi mengutilize nanti 5G nanti, karena sebetulnya di 4G juga belum begitu banyak daerah-daerah terjangkau dengan 4G ya. Jadi mereka lebih bisa di samping mereka tetap memaksimalkan kontribusi daripada 4G, plus lagi menyiapkan 5G, dan jangan lupa IndiHome sendiri itu masih underutilized, Mas. Karena apa? Mereka tuh baru mencapai di kota-kota besar, kota-kota kecil belum tercapai. Dan salah satu keunggulan daripada IndiHome kan mereka punya 3 boleh kata triple advantage kan, ada TV, ada internet, dan juga ada telepon. Karena itu masih underutilized sekali. Jadi dari 3 tersebut itu aja mereka di samping Telkom Internasional tadi, mereka masih akan bisa memboosting. Belum lagi nanti pendapatan mereka dari investasi mereka di Gojek, misalnya sebagai contohnya akan IPO, ya kan, di mana mereka sudah kontribut kurang lebih sekitar 6,3 triliun. Nantinya pastinya ketika nanti go to IPO, mereka nanti akan mendapatkan juga pendapatan atau kontribusi cukup besar dari GoTo tersebut ya. Jadi ini akan membesar atau membludak nih pendapatan mereka, Mas, di luar bisnis-bisnis inti mereka, Mas. Baik. Mas Edwin, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali. Kembali di Corporate Action, pemirsa, kita masih bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Kita masih membahas soal Telkom Indonesia. Nah, kita akan tampilkan infografis mengenai kinerja saham PT Telkom Indonesia. Mas Edwin, ini kalau kita melihat grafis kinerja saham PT Telkom ya, memang kalau tadi sempat dibahas di awal bahwa secara kinerja keuangan masih mencatatkan laba positif meskipun sedikit, tapi dan ini adalah industri yang sebetulnya di tengah pandemi masih sangat menjanjikan. Cuma kalau kita melihat kinerja sahamnya, ini di awal sempat berada di 3.600, terus sempat turun cukup dalam di 3.100, tapi kemudian kalau kita melihat sampai pekan lalu ya, ini kinerja sahamnya kayaknya sideways, tapi cenderung bagaimana membacanya nih, Mas Edwin? Iya, jadi memang kenapa saham Telkom turun seperti itu? Karena pertama kan keimbas juga dari keimbas juga dari kinerja IHSG, ya kan. Lalu juga ya itu tadi salah satu
penghadangnya karena revenue mereka di tahun lalu kan hanya tumbuh sekitar 0,7%, ya kan, dan itu sebetulnya lebih turun ketimbang pendapatan mereka di 2019, walaupun nanti di tahun 2021 ini mereka akan meningkat kurang lebih hampir sekitar 10% peningkatannya. Jadi kalau menurut saya mungkin ini kalau kita grafik ini akan upside, Mas, akan mengalami penguatan ya kalau kita grafik, karena pergerakan harga saham mengikuti atau seiring dengan kinerja fundamental yang kita perkirakan di tahun ini akan membaik seiring dengan perbaikan dari GDP ekonomi Indonesia, Mas. Oke, nah itu ini perkiraannya kan akan lebih bagus dibandingkan kinerja keuangan di 2020. Tapi kalau dibandingkan sebelum pandemi di 2019, apakah ini sudah sama lagi atau bahkan mungkin bisa lebih boost lagi, lebih tinggi lagi di tahun ini? Atau bagaimana, Mas Edwin? Ya, perkiraan saya akan jauh lebih bagus ketimbang 2019 tadi. Sumber-sumbernya pertama karena karena penggunaan daripada services dari Telkom makin meningkat, ya kan, lalu pertumbuhan daripada IndiHome meningkat, lalu juga nanti GoTo akan IPO $40 miliar, mereka akan menikmati juga, dan juga jangan lupa anak usaha mereka Daya Mitra Telekomunikasi yang bergerak di bidang menara juga akan IPO perkiraan di kuartal 4 2021 atau di kuartal 1 2022 ya. Jadi cukup banyak, Mas, sebetulnya yang menjadi sumber pendorong sehingga yang saya katakan tadi pendapatan dan juga bottom line atau net profit Telkom ini akan jauh lebih bagus ketimbang 2019, Mas. Oke. Apa yang mungkin akan menjadi kendala atau tantangan dari prediksi yang tadi Mas Edwin sempat sampaikan? Ya, kendalanya mungkin kalau kita lihat adalah pengerjaan di lapangan, sehingga mungkin target daripada misalnya pendirian menara atau mungkin penanaman kabel-kabel optik atau mungkin penyediaan daripada teknologi mungkin terhambat, ya kan. Lalu kedua juga salah satu risiko mungkin adalah nilai tukar, ya kan. Ketiga mungkin masalah capex tadi, penyediaan capex yang cukup besar. Nah, itu mungkin beberapa risiko yang perlu kita antisipasi juga, Mas. Oke. Mas, kalau kita melihat kinerja sahamnya, ini sebetulnya sudah cukup baik atau sebetulnya masih ada mungkin ya di tahun ini masih ada kemungkinan juga untuk turun, atau bagaimana melihatnya, Mas Edwin? Iya, kalau kita lihat sih ada peluang untuk terus on track menuju kenaikan, Mas, karena itu tadi seiring harga saham akan mengalami peningkatan, ya kan, seiring juga dengan kenaikan kinerja keuangan. Jadi kita perkirakan tahun ini Telkom, ya, harga saham Telkom bisa berpotensi menuju ke level sekitar 4.100 sampai 4.200, Mas. Oke. Dari harga sekarang. Di support resisten berapa tuh, Mas? Ini akan bergerak? Kalau supportnya kita lihat sekarang supportnya cukup kuat itu di level sekitar 3.400-an, Mas. Oke, sebetulnya ini sekarang sudah berada di sekitar level support dong ya? Iya, benar. Oke, nah Mas Edwin, ini kalau kita melihat kinerja Telkom dan prediksi kinerja Telkom yang akan membaik, ini boleh kalau dibilang bahwa ini momentum juga bagi pelaku pasar yang ingin masuk di saham Telkom? Iya, jadi dengan perkiraan revenue sekitar 142 triliun, lalu juga perkiraan laba bersih sekitar 22,5 triliun, ya, naik dari 20,8 triliun, ya. Yang saya kata tadi, ya, di harga sekarang 3.500-an itu menarik sekali untuk masuk, karena seperti saya kata tadi, ada peluang harga Telkom itu menuju 4.100 sampai 4.200, artinya masih ada peluang untuk meningkat kurang lebih sekitar 15-20%, Mas. Oke. Mas Edwin, kalau kita bicara soal Telkom, ini untuk fixed phone-nya memang mungkin tidak ada pesaingnya gitu ya, jauh lah mungkin. Nah, tapi ketika dia masuk di area-area di mana seperti anak-anak perusahaannya, PT Telkomsel misalkan, itu kan juga pesaingnya juga tidak sedikit gitu. Kemudian ketika dia masuk di sektor-sektor yang lain terkait dengan internet dan segala macam, ini juga tidak sedikit pesaingnya. Nah, sebetulnya daya saing Telkom dan anak perusahaan itu di sektor-sektor yang tadi itu bagaimana, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat kan bisnis dari Telkom kan dibagi 3 divisi, Mas, ya. Mereka tuh sangat kuat di digital
connectivity, platform dan services. Nah itu mereka banyak bergerak ke sana. Dan kelebihan daripada mereka itu, mereka lebih dulu pertama itu masuk ke kabel optik, broadband segala macam. Mereka juga boleh dikatakan paling kuat penetrasinya, ya kan. Kalau memang kita ke daerah-daerah pasti kita lihat sinyal telkom mulai kuat ya. Lalu juga mereka juga penetrasi terkait dengan menara juga, mereka juga lebih tersebar mas, lebih berani masuk ke daerah-daerah. Nah, lalu juga mereka punya bank data yang sangat besar sekali, ya kan. Nah, dengan memanfaatkan hal tersebut, ya, sehingga kalau saya melihat sih Telkom akan bisa lebih bersaing ketimbang dengan kompetitor ya, Mas. Oke, baik. Mas Edwin, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.